Ganjar unjuk gigi, melihat kalahkan Anies bersaing dengan Prabowo. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur di siword.com. Dalam bencana wabah corona yang sedang melanda, Ganjar memang terlihat menonjol di antara beberapa kepala daerah lainnya. Saya nggak naik kosong nih, dan bukan karena saya mendukung Ganjar. Ini kenyataan. Sementara Anies, gubernur yang jadi pusat perhatian media, hanya sibuk dengan rapat pers, Ganjar sibuk dengan pekerjaannya sebagai gubernur. Semua kegiatan Ganjar memang sering daftarkan dan disebarkan lewat media sosial. Tapi ini bukan hanya basa-basi, bukan iklan. Ada beberapa kasus di mana Ganjar memberikan respon yang cepat dan memberi bantuan. Diawali dari tanggapan yang disampaikan lewat media sosial, intinya Ganjar membumi. Suka belusukan, aktif di media sosial dalam arti responsif, dan juga kadang bercanda dengan warganet. Ganjar menyebut dirinya sebagai pelayan rakyat, dan kinerjanya bertaburan dengan prestasi yang diperoleh oleh provinsi atau kota di Kabupaten Jawa Tengah. Ini kerja nyata, bisa kita lihat. Nah, tahun lalu nama Ganjar hampir tidak terdengar kompilasi dengan masalah Pilpres 2024. Yang ada hanya Anies. Jika kita bandingkan dengan sesama kepala daerah, selain Anies tidak ada. Karena tidak punya saingan, Anies terlihat sangat pede dengan sebutan halu gubernur rasa presiden. Andalannya kemampuan berbahasa Inggris dan pernah ketemu dan sholat bersama Erdogan, presiden Turki. Selain itu, nggak ada sih. Tapi, basarnya memang selalu memenuhi media sosial dengan segala bentuk puji-pujian. Jadi hingga tahun lalu, Anies memang seakan merajai bursa capres di 2024. Seakan jadi aset paling berharga gitu deh. Tahun 2020 semua berubah. Tahun ini bagai titik balik buat Anies. Pertama, dia dihajar oleh banjir besar Jakarta dan blunder balap Formula E yang mengantar pohon-pohon di Monas. Namun, dengan pedenya Anies terus menyangka bahwa nilai masih sama dengan tahun 2019. Karena itu, akan diadakan acara balap internasional Formula E, yang menurutnya akan semakin menyebarkan namanya. Sebenarnya soal banjir pun awalnya digunakan Anies sebagai panggung, di mana dia bisa tampil, meskipun lama-lama hilang sendiri, karena masalah banjir memang kesalahan besar, jadi pertanda dia tidak bekerja. Hubungi wabah corona datang. Ini panggung besar buat Anies, dan dia memanfaatkan semaksimal mungkin. Konferensi pers dijadikan sarana untuk mengangkat terus nama Anies, tentu dengan bumbu persaingan dan perbedaan dengan pemerintah pusat. Sebaliknya, kompilasi diwawancara oleh media asing, Anies berusaha menampakkan apa yang lebih cocok dari pemerintah pusat. Sesudah itu, berbagai media pun memberitakan isi wawancara itu dengan narasi Anies meminta pertanggungjawaban dan Kementerian Kesehatan menerima COVID-19. Seakan kinerja Anies melebihi pemerintah pusat, padahal nyatanya ya cuma ngomong doang. Setiap hari dikompers, hehe. Ini dianggap sebagai strategi terbaik oleh Anies untuk terus diangkat. Padahal sejatinya dia sedang jauh dari Ganjar. Sementara Anies banyak membuang waktu menyerang pemerintah pusat. Ganjar terus bekerja yang mengeluarkan hasil. Ya, kalau buat para gadrun, Anies sih nampak keren lah. Anies kelihatan bisa bersaing dengan Presiden Jokowi. Tapi Anies lupa. Rakyat sekarang nggak bodoh. Mereka lebih suka pemimpin yang suka tusukan macam Ganjar. Videonya tersebar di media sosial. Ganjar berkendara ke kampung-kampung, juga disarankan untuk pelajar luar daerah Jateng yang tidak bisa mudik sambil menyumbangkan sembako buat mereka. Ganjar gunakan waduk dan bendungan pencegah banjir, lalu turun lalu lintas di mana kena banjir rob. Ini dilakukan Ganjar sambil berkoordinasi dengan jajarannya. Dengan lupa pula, Ganjar yang tegas menolak kepulangan ex-WNI pendukung ISIS. Ya, seperti seorang gubernur yang melakukan tugasnya dengan kemampuan intelektual yang mumpuni. Gak ada kan sebutan bodoh, tidak pernah diarahkan ke Ganjar. Sementara Anies terperangkap dengan konversi di balai kota tanpa turun langsung dipindahkan warganya. Ironis memang, yang merasa selevel dengan presiden dan siap jadi capres di 2024, makin lama makin nyungsep namanya. Sementara yang gak pernah keluar-keluar, hanya kerja seperti biasa, malah semakin berkibar seolah ditolak dengan Pilpres 2024, itulah yang terjadi. Sebelum ini sudah ada 2 survei dari Pemilu Indonesia dan Strategis Index dan Pollmetrics Indonesia, di mana hasilnya mirip, yakni Ganjar menyalip Anies, hingga sekarang berada di urutan kedua, di bawah Prabowo. Memang, nama Prabowo masih menjadi juara 1 di survei-survei tersebut. Namun dengan persentase yang semakin berkurang,
Beda dengan Ganjar yang semakin bertambah. Sudah ada 2 survei yang ternyata kemarin ada survei lagi dari lembaga lain dengan hasil yang sama. Sekali lagi, Anies dilangkai Ganjar. Indikator Politik Indonesia kemarin merilis hasil survei mengenai politik dan ekonomi wabah COVID-19. Terkait perubahan persentase itu disetujui dari kinerja Ganjar dan Anies menyetujui COVID-19. Prabowo memang masih berada di tempat yang pertama, namun dengan persentase yang merosot dari 22,2% jadi tinggal 14,1%. Ini saya kira karena hubungan Prabowo agak jauh dengan COVID-19. Beda dengan para kepala daerah. Dulu Anies berada di tempat kedua, namun sekarang melorot ke tempat ketiga. Dari 12,1% jadi 10,4%. Sementara Ganjar melonjak naik ke tempat kedua, dari 9,1% dulu, sekarang menjadi 11,8%. Ini pukulan telak buat Anies. Sudah dia salah strategi, sangat memalukan, yang selalu dia lulukan sebagai gubernur rasa presiden oleh para buzzer dan pemujanya. Sebaliknya, keok dengan yang tidak pernah ngomong soal Pilpres 2024. Jika mau bersaing dengan Ganjar, ya Anies harus bekerja dengan hasil yang nyata. Pertanyaannya adalah, emang Anies bisa kerja? Hehehe. Sekian dulu dari Kura-Kura.